Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Linda Noviana dari kelompok 1 Universitas Pamulang. Saya akan menjelaskan mengenai akuntansi sektor publik. Di sini saya terdiri dari 4 orang. Dan hal pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu wawasan umum akuntansi sektor publik. Jadi definisi akuntansi sektor publik di sini yaitu mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, yaitu ada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan sektor swasta. Selanjutnya ada organisasi sektor publik. Memiliki lingkungan yang sangat kompleks di mana dipengaruhi juga oleh satu, faktor budaya, faktor ekonomi, politik, dan demografi. Di sini saya akan menjabarkan mengenai faktor ekonomi. Ada pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, cadangan devisa, arus modal dalam negeri, nilai tukar uang, dan lain-lain. Lalu faktor politik, ada hubungan negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, dan lain-lain. Selanjutnya dari faktor budaya, yaitu ada keragaman suku, agama, ras, budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, dan tingkat pendidikan. Dan ada faktor demografi, yaitu pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, tingkat kesehatan. Lalu slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sejarah dan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Pada tahun 1960 terjadi pergantian praktik akuntansi model Belanda dengan model Amerika yang diakibatkan atas meningkatnya jumlah institut dan lembaga pendidikan akuntansi. Berikutnya, sistem akuntansi model Amerika harus diaplikasikan di semua lembaga pada tahun 1970. Pertengahan 1980-an muncul inisiasi untuk membentuk ekonomi yang kompetitif dan berorientasi pada pasar dengan praktik akuntansi yang profesional. Inisiasi ini muncul dari sekelompok teknokrat yang peduli atas reformasi akuntansi dan ekonomi. Hasil yang diperoleh dari inisiasi kelompok tersebut merupakan kebijakan dan munculnya berbagai dukungan dari lembaga internasional dan investor asing. Kepercayaan dan perilaku muncul tekanan untuk adanya perbaikan kualitas laporan keuangan karena adanya skandal. Hal ini menyebabkan pemerintah dan pada berwenang lainnya untuk menghasilkan regulasi yang ketat mengenai laporan keuangan. Tahun 1997 merupakan tahun hancurnya sendi perekonomian Indonesia karena datanya krisis ekonomi. Periode ini berlangsung pada tahun 1997 sampai 1998 dengan kejatuhan angka rupiah. Hal ini juga memberikan tekanan lebih lanjut kepada pemerintah dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Elemen akuntansi sektor publik diantaranya ada perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik, dan pertanggungjawaban sektor publik. Standar akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan. Tambahan maupun revisi merupakan standar atas penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat yang juga digunakan oleh LK, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah hingga Badan Layanan Umum. International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS merupakan standar internasional yang digunakan sebagai acuan akuntansi sektor publik. Bab 2. Standar dan regulasi sektor publik. Perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba diantaranya ada regulasi tentang yayasan, regulasi tentang partai politik, regulasi tentang badan hukum pendidikan, dan regulasi tentang badan layanan hukum. Perkembangan regulasi terkait keuangan negara. Ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 17 Tahun 2003 adalah tonggak sejarah penting yang mengawali reformasi keuangan negara Indonesia menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dalam UU ini adalah
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan dan ditetapkan dalam APBN dan APBD. Tujuan Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik atau IPSAS yang pertama adalah peningkatan kualitas laporan keuangan sektor publik. Lalu yang kedua adalah memberikan informasi terkait pembagian alokasi yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Dan yang ketiga adalah peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik. Poin-poin penting dalam perubahan di PSAS dilihat dari sisi akuntansi keuangan dan anggaran. Penyajian laporan keuangan akan dipengaruhi oleh basis akuntansi yang digunakan. Misalnya dalam penyajian pendapatan dan beban. Basis akuntansi umumnya dikenal dengan basis yang pertama adalah basis kas dan yang kedua adalah basis akrual. Jika perusahaan menggunakan basis kas, maka perusahaan tidak akan mencatat pendapatan yang belum diterima karena basis kas hanya akan mengakui pendapatan apabila kas sudah diterima. Selanjutnya dari sisi standar akuntansi sektor publik dan sektor komersial. Terdapat dua jenis sektor yang berkaitan dengan standar penyusunan laporan keuangan saat ini, yaitu sektor komersial atau sektor bisnis. Selanjutnya ada sektor privat atau yang orientasinya untuk mencari laba. Dan yang ketiga adalah sektor sosial atau disebut juga sektor publik atau sebuah organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Selanjutnya akan membahas mengenai organisasi sektor publik sebagai entitas. Selanjutnya, peran akuntansi dalam akuntansi sektor publik. Yang pertama adalah sebagai perencanaan strategi. Selanjutnya, yang kedua adalah memberikan informasi biaya. Selanjutnya, yang ketiga adalah sebagai penilaian investasi. Lalu yang keempat adalah sebagai penganggaran. Selanjutnya yang kelima adalah sebagai penentuan biaya dan tarif pelayanan. Dan yang keenam adalah sebagai penilaian kinerja. Selanjutnya karakter organisasi sektor publik. Yang pertama dari sisi tujuan, yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat berupa kebutuhan dasar dan non-dasar berkaitan dengan jasmani maupun rohani. Selanjutnya yang kedua dari sisi aktivitas, yaitu berupa pelayanan publik seperti penegakan hukum, keadilan sosial, pendidikan, transportasi publik, kesehatan, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah dari sisi sumber dana, yaitu berasal dari dana masyarakat berupa pajak, retribusi pajak, serta pendapatan lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junika Indriani, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya sebelumnya mengenai wawasan umum akuntansi sektor publik. Organisasi sektor publik sebagai entitas memiliki pertanggungjawaban yang diberikan kepada perwakilan masyarakat seperti DPR, DPD, DPRD dan sebagainya. Lalu untuk budaya organisasi di sini ada birokratis, formal serta berjenjang. Untuk penyusunan anggaran dilakukan dengan masyarakat untuk merencanakan program. Untuk mendapatkan input selanjutnya disahkan oleh wakil masyarakat yaitu DPR, DPD, DPRD, dan lembaga sejenis. Untuk stakeholder, masyarakat Indonesia, kreditur, investor, hingga lembaga internasional. Wilayah atau ruang lingkup organisasi publik, yang pertama adalah lingkungan politik, kedua lingkungan ekonomi, ketiga lingkungan kultur, dan keempat lingkungan demografi. Untuk struktur pelaksana organisasi sektor publik, ada beberapa contoh dari organisasi sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga pemerintah, yang dimana contohnya adalah kantor pajak dan juga kantor polisi. Yang kedua, organisasi kesehatan, contohnya rumah sakit. Lalu ada organisasi sosial, contohnya panti asuhan.
Untuk yang selanjutnya ada institusi pendidikan, contohnya sekolah dan universitas. Lalu selanjutnya ada organisasi agama, yang dimana contohnya adalah ormas keagamaan dan organisasi di tempat ibadah. Lalu yang terakhir adalah yayasan. Yayasan ini contohnya adalah yayasan pesantren. Entitas dalam akuntansi sektor publik ada 2 jenis. Yang pertama, entitas akuntansi, yaitu unit pemerintah pengguna anggaran yang berkewajiban. Lalu selanjutnya ada entitas pelaporan, ialah berbagai unit di struktur pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari satu maupun lebih entitas akuntansi. Sekian untuk presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan. Mungkin di sini kami membutuhkan banyak sekali koreksi dan juga masukan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.